Ini siapa ini? Ini. Nah, terus bawahnya. Siapa lagi? Kelas 1 belum bisa baca. Belum bisa baca. Guntur belum bisa baca. Yang ngomong bahwa dia tuh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi yang bagaimana? Kalau bagi saya pribadi begini, kita ini tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan di mata kita. Yo, sama-sama. Wait. Saya itu melihat mereka itu seperti saya melihat Tuhan, bukan melihat pasien. Tapi saya itu melihat sosok Tuhan yang nyata, Tuhan Yesus yang nyata, Tuhan Yesus yang luka, Tuhan Yesus yang lambungnya tertikam, yang tangannya terpaku. Gus, ini aku gitu. Kalau kamu mau melihat aku, ulang. Ada pepatah mengatakan, biarlah saya lahir menangis, tapi mati akan tersenyum. Ini kalau udah malam nggak bisa beraktivitas kalau main minum ini. Ini untuk malam. Ini apa piren 600 mg. 650. Ini 350. Jadi 1000 gram. 1000 mg. Oh, beli di apotek atau ke rumah Oh enggak, dapat dari rumah sakit gratis. Ini nggak beli obatnya. Kalau itu obat untuk apa itu? Obat untuk Ada apa itu? untuk orang. Nama saya Bonita Christian, lebih panggil nama aslinya Petrus Christian. Saya lahir tanggal 5 Mei 1941. 2 bulan lagi saya 76. Saya dari asli saya Bangka Belitung, papa. Mama asli Banten, tapi bukan anak kandung. Saya dari rahim seorang pembantu rumah tangga. Ibu saya kan dihamili majikan, lahir saya. Karena bapak saya punya anak 7, perempuan semua, pengen punya anak perempuan. Akhirnya ibu saya dihamilin. Tadinya diterima sebagai anak, akhirnya nggak diterima. Karena pada usia 8 tahun saya kelainan lah. Suka main-mainan perempuan, main boneka, main masak-masakan. Suka bantu ibu di dapur. Akhirnya kena marah terus kan, akhirnya diusir. 1994 saya bisnis narkoba sama silikon. Bisnis silikon saya ditangkap polisi. 94 sampai 2001 saya. 2001 saya di penjara 7 tahun. 7 tahun saya bebas. Saya ke Semarang. Saya di Semarang udah sakit-sakitan. Saya masih tetap bisnis. Belum mengetahui status saya sebagai HIV. Saya udah nggak bisa apa-apa di kolong jembatan. Di sini Semarang. Waktu itu tinggal di sana. Tinggal di belakang. Saya
dibawa oleh lembaga swadaya masyarakat LSM Jalan Mitra. Saya dibawa dites HIV, ternyata saya positif HIV. Ya saya mau bunuh diri sih dulunya, sempat mau bunuh diri. Saya sih apa ya sih gue kena HIV, nggak perang batin kan. Iya. Terus akhirnya saya di opnam seminggu lamanya. Dokter bilang yang menangani tim HIV saya, ini bukan berarti akhir kehidupan dari Mbak Bonita tanpa terinfeksi HIV positif. Kalau Tuhan mau panggil nggak bisa kita tawar. Nah, akhirnya saya diajak ke Jakarta sama ibu saya tanpa ada bakal hidup, tanpa ada modal apa-apa. Sampai di Jakarta nggak punya pekerjaan, nggak ada sanak saudara. Terpaksa ibu saya jadi pekerja seks. 2 tahun lamanya jadi pekerja seks, ibu saya sakit jantung, dipanggil Tuhan. Di sudut dekat gerbong yang tak terpakai, perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan, menunggu tamu yang datang. Terpisah dari ramai, berteman nyamuk nakal dan segumpal harapan. Latar belakang saya itu sebenarnya kalau dibilang buruk, kemungkinan juga lebih buruk daripada itu, karena saya itu emang jahat di mata lingkungan, di mata manusia, bahkan jahat di mata Tuhan. Jadi setiap saat itu atau setiap hari, setiap waktu itu selalu buat nangis orang tua. Apalagi ibu, sampai seketika bapak bilang itu, bapak saya itu bilang bahwa bapak itu sangat katakan kecewa punya anak seperti aku. Karena saya percaya Yesus ada Tuhan yang bisa mengubah manusia, bisa mengubah hati, termasuk saya sendiri. Dari hidup yang dulu acak-acakan, hidup yang dulu ancur-ancuran, sekarang diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, jadilah Agus yang baru. Semua orang, semua manusia itu salah kok. Semua manusia. Cuman kita karena melihat yang seperti itu, yang berbeda, dianggap keliru. Sekarang kalau saya sendiri, saya itu tidak berhak untuk mengadili mereka, untuk menghakimi mereka, untuk mengejat mereka. Kamu masuk neraka, kamu bakal dihukum dan lain sebagainya. Bukan, karena jujur saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Tangan saya ini bukan untuk menghakimi mereka, mata saya bukan untuk mengadili mereka, bahkan mulut saya itu bukan untuk menghakimi mereka. Jadi kalau para PSK itu dituding sebagai biang kejahatan seksual, moral dan sebagainya, kenapa? Kok cuma sebatas PSK gitu. Kenapa cuma apa ya, sebuah pelacuran yang cuma pelacuran tubuh. Kenapa tidak dibahas lagi tentang apa ya, pelacuran rohani, penjualan nama Tuhan, penjualan ayat firman Tuhan. Kan itu sama jahatnya. Kenapa cuma itu? Nah, cuma bagi saya begini, untuk bagaimana bahwa mereka juga saya lihat sebagai ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Siapapun mereka, bagi saya ini loh, itu supaya mereka memanusiakan mereka, bukan mereka sebagai binatang yang dihalau, yang diburu, yang mau dihakimi.
Ada seorang banci, dia itu tanpa surat, tanpa identitas. Jadi ketika dia udah sakit HIV, menginjak stadium 4, jadi ketika dibawa ke rumah sakit juga tidak ada yang mau rumah sakit. Ya hampir semua rumah sakit. Dia tidak bisa karena mungkin si pekerja seks ini tanpa identitas. Ketika saya berbau dengan mereka itu bukan saya menganggap mereka itu orang lain, tapi menganggap mereka sebagai sosok Tuhan yang nampak. Jadi saya bagaimana berjuang untuk menyatakan bahwa sebuah kasih itu bukan cuma dibicarakan. Kasih bukan bahasa cinta, kasih itu bukan cuma dikhotbahkan di atas mimbar, di tempat-tempat ibadah, bukan. Tapi kasih sayang kepada sesama manusia itu harus dilakukan setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Bukan sekali setahun, acara Paskah, Natal, atau acara-acara agama lainnya. Tapi setiap saat, 24 jam. Sekarang Fitri baca surat Al-Fatihah. Kelas 1 yang bisa baca siapa? Kita tidak punya hak. Kamu dibaca belum? Tidak punya hak untuk bagaimana mereka jadi dari agama satu dipindahkan ke agama satu. Jadi kalau Mbak atau mereka itu tidak ada satupun yang mereka yang Kristen. Tidak ada. Tidak ada secuil satu orang pun yang Kristen. Mereka tetap sholat kok, tetap masjid. Karena ini apa? Karena yang pas aku bicarakan, aku sampaikan ini bukan soal agama, bukan. Tapi soal cinta kasih kepada umat manusia. Anak Eri ini 3x8 dan Aiso. Ya. Bagi saya, pendidikan adalah hak anak Indonesia. Jadi saya itu memutuskan mata rantai di tempat-tempat pelacuran itu lewat pendidikan. Saya katakan sekalipun banyak lokalisasi dibongkar, di bumi hanguskan, bahkan sampai dibuat rata dengan tanah, tapi tetap bermunyus menjamur. Semua orang pada dasarnya adalah makhluk mulia. Cuman dari kita sendiri, entah unsur politis atau unsur apapun, menyebut mereka itu orang-orang yang terpinggirkan. Karena mungkin itu dalam tanda petiknya mereka tinggal di kolong jembatan, mereka tidak naik mobil mewah, mereka PSK, mereka pekerja seks, mereka waria. Jadi mereka dianggap kaum-kaum yang tersisihkan. Jadi bahasa itu bahasa yang memang diciptakan sendiri oleh kita untuk mereka. Kalau harapan saya kata itu dihapus. Kenapa dihapus? Karena dengan kata marginal itu kita melawan Tuhan. Kehidupan yang utuh bagi saya itu bukan kehidupan yang terkotak-kotak. Jadi kehidupan yang utuh bagi saya itu ketika saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagi saya itulah kehidupan yang benar-benar kehidupan yang sejati itu. Ketika saya bisa berbagi bukan cuma dengan finansial, uang, waktu, tapi
totalitas. Halo, sama namamu? Wan. Kan Wan? Eman. Kan Wan? Bisa di gereja. Kalau saya sendiri sih, lebih ke arah pendampingan hati, pendekatan hati ke hati. Siapapun mereka, kalau kita sentuh hatinya, siapapun. Jadi seorang entah itu pekerja seks, entah itu pelacur, entah itu waria, entah kermo, entah siapapun, tidak cukup dikasih uang. Misalkan nih kamu tak kasih uang 5 juta, 10 juta, berubah ya kamu ya, usaha ya. Nggak bisa, karena suatu ketika, ini kan kembali lagi, karena iman sama perut deket banget, hati sama perut deket banget. Hati kuat, perut nggak kuat. Apalagi mungkin toh dengan adanya hidup yang udah seperti ini, zaman-zaman udah seperti ini, jadi hampir semua orang sudah menipis lah cinta kasih kepada sesama, sudah menipis. Plok, obat nih. Hei, Plok siapa? kalau melepaskan itu haknya Tuhan. Cuman saya kan sebagai alatnya aja. Alatnya bagaimana mereka itu bisa kalau maaf nih, kalau pakai bahasa Malang itu diuongke. Diuongke itu bahasa Indonesianya memanusiakan manusia, diangkat martabatnya. Dan anak kecilnya satu yang meninggal. Kita jangan seperti mereka ya. Walaupun kita penderita HIV positif, tapi kan kita masih punya Tuhan yang sangat sayang sama kita kan. Ya, itu harapan saya. Satu-satunya laki aku udah tidak ada anak empat. Ya besoknya pada tanggal 29 Oktober 2005 saya menuai stigma ganda, diskriminasi. Saya diusir dari sini sama masyarakat sini, diusir. Terus saya disuruh pergi tinggal di kolong jembatan situ yang tadi kita ke situ, diusir. Selama ini jadi relawan terus karena mengingat di balik kehidupan saya, ibu saya dulu pekerja seks. Jadi saya hati kecil saya terketuk untuk melayani pekerja seks, bekerja sama dengan Yayasan Hati Bagi Bangsa. Saya dulu curiga, sama-sama curiga. Saya pikir ini preman apa sih. Terus dia sering ngajak saya pelayanan, pertama di kolong jembatan situ kan banyak penghuni. Dia bawa gitar sama nasi bungkus. Saya belum mengenal Tuhan kan. Terus sama teh. Saya yang bawa teh sama nasi itu, nasi bungkus. Nanti bagi-bagiin, diajak lagu-lagu pujian. Tapi ini orang kalau malam jemput-jemput gue, apa dia nggak tahu gue lagi sakit apa? Seenaknya aja kalau ngajak orang, diajak ke Pasar Bulu, tempat preman-preman kan. Akhirnya ke Johar, ke Pasar Kuon, ke Stasiun Poncol, ke Stasiun Tawang, di situ. Terus lama-lama dia dapat khotbah di sebelah asrama Getmani. Dia di situ khotbah. Saya disuruh jadi kesaksian, baru saya tahu dia pendeta. Injil tidak harus diberitakan di atas kita. Bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang berdampak bagi sesama. Kita buat pergerakan yang besar-besar. Bahwa mereka yang ada di luar sana masih butuh kita. Tuhan itu emang ada di orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, dimanapun itu adalah apa ya, sebuah mimbar. Baik itu di pasar juga mimbar, di kolong jembatan mimbar, bahkan di terminal mimbar, bahkan di tempat pelacuran pun juga mimbar. Ada satu ayat begini, itu di dalam Injil Matius pasal 25 ayat
40 bilang begini, barang siapa yang melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah lakukan untuk aku. Kata Yesus begitu. Jadi, tapi ketika kita melayani orang miskin, pelacur, waria, orang-orang yang tertindas, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Yang aku lakukan semua ini selama bertahun-tahun ini semua karena Tuhan. Saya tuh ingin mengabdikan hidup dan mati saya kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Saya bilang dulu kepada istri sebelum nikah, jadi saya itu bukan pendeta yang seperti pendeta yang pakai jas, yang pakai dasi, yang khotbah di mimbar, habis khotbah dapat amplopan dan sebagainya. Tapi saya ngomong pada istri bahwa saya totalitas di situ. Totalitas di sana karena saya itu menemukan Tuhan di sana. Harapan saya ke depan ya ingin berbuat yang terbaik lah untuk diri saya. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan, saya lebih mendekatkan diri sama Tuhan untuk menghapus dosa saya di masa lalu. Terus nggak ada kata terlambat untuk saya untuk bertobat. Melihat baju kita, agama apa, jangan. Tapi kita bagaimana kita, tangan kita, mata kita, kaki kita, bahkan hidup kita itu bisa bermanfaat bagi umat manusia. Di dalam misi saya ini tidak pernah pakai bendera, baik bendera agama, bendera gereja, bendera apapun, bukan. Tapi bendera kita adalah bendera kemanusiaan. Sekalipun, kalau boleh aku mengutip sebuah kata-kata dari sahabat tokoh Tibet dari lama, begini, sekalipun kita berbeda keyakinan, kita berbeda agama, tapi kita saudara dalam kemanusiaan.